Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Fika Azhara, NIM B022072, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Video ini untuk memenuhi tugas akhir sastra mistik yang diampu oleh Prof. Istadianta. Di sini saya akan membahas tentang tasawuf. Selamat menyaksikan. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah bagian dari perkembangan ajaran Islam dari para sufi. Dalam rukun Islam dan rukun iman mengenai tasawuf memang tidak terdapat secara eksplisit. Ajaran tasawuf sendiri dianggap berasal dari berbagai pengaruh ajaran agama atau filsafat lain yang akhirnya diadopsi dan disesuaikan dengan konsep Islam. Untuk itu, terdapat pro kontra mengenai hal tersebut. Tentu saja hal ini tidak boleh bertentangan dengan fungsi iman kepada kitab Allah, fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun zahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Menurut etimologi tasawuf, satu, berasal dari kata sufah. Tasawuf berasal dari istilah sufa. Sufa berarti serambi tempat duduk. Sufa berasal dari serambi Masjid Madinah yang disediakan untuk mereka yang belum memiliki tempat tinggal atau rumah dan dari orang-orang muhajirin yang ada di masa Rasulullah SAW. Mereka dipanggil sebagai ahli sufah atau pemilik sufah karena di serambi Masjid Madinah itulah tempat mereka. Dua, berasal dari kata saf. Selain itu, istilah tasawuf juga berasal dari kata saf. Saf memiliki arti barisan. Istilah ini dilekatkan kepada tasawuf karena mereka, para kaum sufi, memiliki iman yang kuat, jiwa dan hati yang suci, ikhlas, bersih, dan mereka senantiasa berada dalam barisan yang terdepan jika melakukan salat berjamaah atau dalam melakukan peperangan. Yang ketiga, berasal dari kata safa dan saufana. Istilah tasawuf juga ada yang mengatakan berasal dari kata safa yang artinya bersih atau jernih dan kata saufana yang memiliki arti jenis kayu dan dapat bertahan tumbuh di daerah padang pasir yang gersang. Kemudian yang keempat berasal dari kata suf. Pengertian tasawuf juga berasal dari kata suf yang berarti bulu domba. Pengertian ini muncul dikarenakan kaum sufi sering menggunakan pakaian yang berasal dari bulu domba kasar. Hal ini melambangkan bahwa mereka menjunjung kerendahan hati serta menghindari sikap menyombongkan diri. Selain itu, juga sebagai simbol usaha untuk meninggalkan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Orang-orang yang menggunakan pakaian domba tersebut dipanggil dengan istilah mutasawwif dan perilakunya disebut tasawuf. Ini merupakan gambaran ciri khas bagian orang sufi. Nah, untuk menurut terminologi tasawuf, satu, menurut Imam Junaid, menurut seorang sufi yang berasal dari Baghdad dan bernama Imam Junaid, tasawuf memiliki definisi sebagai mengambil sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Abdul Hasan Asyadili adalah seorang syekh yang berasal dari Afrika Utara. Sebagai seorang sufi, ia mendefinisikan tasawuf sebagai proses praktek dan latihan diri melalui cinta yang mendalam untuk ibadah dan mengembalikan diri ke jalan Tuhan.
Saha Al-Tusturi mendefinisikan tasawuf sebagai terputusnya hubungan dengan manusia dan memandang emas dan kerikil. Hal ini tentu ditunjukkan untuk terus-menerus berhubungan dan membangun kecintaan mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Syekh Ahmad Zoruk. Menurut Syekh Ahmad Zoruk yang berasal dari Maroko, tasawuf adalah ilmu yang dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata untuk Allah dengan menggunakan pengetahuan yang ada tentang jalan Islam. Pengetahuan ini dikhususkan pada pengetahuan fikih dan yang memiliki kaitan untuk memperbaiki amalan dan menjaganya sesuai dengan batasan syariah Islam. Hal ini ditunjukkan agar kebijaksanaan menjadi hal yang nyata. Nah, secara umum pengertian tasawuf dari pengertian tasawuf secara etimologi dan terminologi dapat diambil kesimpulan bahwa tasawuf adalah pelatihan dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa atau rohani manusia. Hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau takarub kepada Allah dan dengannya segala hidup dan fokus yang dilakukan hanya untuk Allah semata. Nah, untuk itu, tasawuf tentu berkaitan dengan pembinaan akhlak, membangun rohani, sikap sederhana dalam hidup, dan menjauhi hal-hal dunia yang dapat melenakan. Tentu, hal ini bisa membantu manusia dalam mencapai tujuannya dalam hidup. Untuk itu, praktik tasawuf ini dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin membangun akhlak yang baik, sikap terpuji, kesucian jiwa, dan kembalinya pada lillahi dalam kondisi yang suci. Secara umum, tentu ajaran tasawuf jika dikembangkan tidak boleh bertentangan dan juga berseberangan dengan ajaran yang berasal dari wahyu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebagai bentuk kecintaan manusia kepada Rasulullah, tentu juga harus tetap melaksanakan ibadah sebagaimana Rasul ajarkan. Macam-macam aliran tasawuf. Secara garis besar, aliran tasawuf dapat dibagi menjadi dua macam. Satu, aliran Wahdatul Wujud, yaitu suatu aliran tasawuf yang memandang bahwa manusia itu berasal dari Tuhan dan dapat bersatu, maksudnya mencapai penghayatan kesatuan dengan Tuhan. Aliran ini disebut juga dengan istilah union mistik atau Mysticism of Infinity. Orang-orang Sufi yang menganut paham tersebut adalah Yazid al-Butami, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Syekh Siti Jenar, dan sebagainya. Contoh, dan tidak ada yang di dalam jubahku kecuali Allah. Telah bercampur rohmu, laksana bercampurnya khamar dengan air yang jernih. Oleh sebab itu, engkau aku dalam segala hal. Payah-payah mencari bilah, bilah ada di dalam buluh. Payah-payah mencari Allah, Allah di dalam tubuh. Yang kedua, aliran Wahdatul Wujud, yaitu aliran tasawuf yang masih mempertahankan adanya perbedaan yang esensial antara manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai khalik atau pencipta makhluk tersebut. Aliran ini biasanya disebut dengan istilah personal mystic atau mysticism of personality. Orang-orang Sufi yang menganut aliran ini adalah Abdul Faidil, Danun al-Misri, Ibnu Tamiyah, Ibrahim ibni Adam, Rabi'ah al-Adawiyah, dan sebagainya. Contohnya, dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku dengan senja semar sepoi pada masa purna meningkat, naik setelah menghalaukan panas payah terik. Angin malam menghembus lemah, menyejukkan badan,
melambung, rasa menayang pikir membawa angan ke bawah kursimu. Hatiku terang menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai sedap malam menyiram kelopak. Aduh kekasihku, isi hatiku dengan katamu. Penuhi dadaku dengan cahayamu, biar bersinar mataku sendu, biar berbinar gelakku rayu. Doa dalam nyanyi suci Amir Hamzah 1935. B. Aku melihat bunga mekar, wajahmu yang kulihat. Aku melihat gunung, wajahmu yang kulihat. Aku melihat ombak, engkau juga yang tampak. Abdul Fadil Denun Al-Misri. Referensi. Sekian dari yang saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.